Hai pemirsa, saya Rahmayeti, pegiat hidroponik. Hari ini kita akan berbicara tentang pemanfaatan lahan yang sempit untuk bisa bertani. Jadi bertani itu tidak perlu lagi mikir-mikir, walaupun sempit kita bisa tetap bertani, hidroponik solusinya. Hidroponik itu apa ya? Hidroponik adalah satu sistem pertanian atau satu teknologi pertanian yang memanfaatkan air sebagai medianya. Hidroponik itu mempunyai berbagai macam sistem. Jadi hidroponik itu tidak melulu seperti yang kita lihat. Selama ini mungkin pemirsa selalu melihat hidroponik itu mempergunakan pipa yang berjejer, tapi sebenarnya hidroponik itu bisa kita buat dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Salah satunya kita bisa memanfaatkan styrofoam bekas buah. Styrofoam bekas anggur itu kita modifikasi sedemikian rupa sehingga kita bisa membuatnya itu menjadi hidroponik dengan sistem sumbu ataupun hidroponik dengan sistem rakit apung. Nah, sistem yang lain itu ada yang namanya sistem NFT, Nutrient Film Technique, dan ada sistem DFT, Deep Film Technique. Nah, kedua sistem ini sudah memerlukan listrik. Artinya kedua sistem ini nantinya akan digerakkan oleh pompa. Kita akan lebih gampang lagi mengontrol mulai dari air sampai ke tanamannya. Pertama kali saya berhidroponik karena lahan yang saya punya tidak seberapa. Sementara saya sudah mulai berpikir untuk bisa mendapatkan sayur yang jauh lebih sehat, saya hanya memanfaatkan barang-barang bekas air mineral. Bekas air mineral itu kan ringan. Akhirnya kita putuskan untuk menukar bekas air mineral dengan styrofoam bekas anggur. Hidroponik itu tetap memerlukan cahaya matahari. Jadi saya sarankan untuk pemula, sebelum berhidroponik, coba lihat dulu halaman rumah kita terpenuhi tidak cahaya mataharinya. Terutama saya sarankan cahaya matahari pagi. Nah, kalau kita mau memulai berhidroponik, kita tetap harus mulai dari semai benih dulu. Bagaimana cara kita semai benih? Kita semai benih itu harus menyediakan media tanam. Media tanam busa yang bernama rock wool. Nah, biasanya rock wool itu akan kita potong dulu kotak seukuran 1,5 kali 1,5 cm atau 1,5 kali 2 cm. Nah, rock wool ini harus kita basahi dulu. Setiap potong rock wool yang sudah basah tadi akan kita isi dengan satu benih sawi dan akan kita isi dengan sekitar 5 atau 6 benih kangkung, atau kalau kita semai bayam bisa juga sampai 5 sampai 6 benih bayam. Jadi benih yang kita masukkan ke dalam rock wool itu tergantung daripada jenis tanaman masing-masing. Nah, biasanya kita itu mempergunakan tusuk gigi sebagai bahan bantu untuk memasukkan benih ke dalam rock wool yang sudah kita basahi tadi. Nah, kalau benih itu tadi sudah kita masukkan ke dalam rock wool yang sudah kita basahi tadi, itu akan kita biarkan di ruangan yang tidak terkena cahaya matahari, atau kita bantu dengan membungkus semaian kita tadi dengan plastik yang berwarna gelap. Nah, setelah 24 jam biasanya benih-benih kita akan sudah sprout, dan itu harus sudah kita buka dari bungkus plastik yang berwarna hitam. Nah, untuk apa kita buka? Untuk kita kenalkan ke matahari. Nah, sebelum dikenalkan ke matahari, rock wool yang tadi sudah kita isi dengan benih itu harus kita basahi dulu. Rock wool tadi itu akan kita susun di keranjang ataupun di tray semai atau di baki juga boleh. Pada tahap ini semaian kita belum kita beli nutrisi. Jadi kalau selama ini mulai dari semai itu kita hanya memakai air biasa. Nah, di mulai hari kelima itu kita sudah memberikan nutrisi. Ketika dia sudah mulai berkecambah, kita kenalkan ke matahari, dan itu tetap harus diperkenalkan ke matahari setiap hari. Kapan kita mulai pindah tanam? Ketika tanaman kita itu sudah mulai tumbuh daun sejatinya. Artinya sudah bertambah lagi daunnya 2, karena pertama kali mereka tumbuh itu akan ada 2 daun.
Nanti setelah itu baru tumbuh 2 daun lagi. Nah, 2 daun inilah yang bernama daun sejati. Nah, paling lama kita akan pindah tanam itu di usia 14 hari setelah semai. Tetapi kalau sebelum 14 hari ternyata tanaman kita itu sudah berdaun 4, kita sudah boleh pindah tanam. Nah, di sini yang paling gampang tadi saya katakan bahwa kita akan memilih sistem sumbu. Nah, kalau kita pilih sistem sumbu, tanaman tadi yang sudah tumbuh di dalam rokol itu akan kita masukkan ke dalam pot yang sudah kita beri sumbu. Nah, sumbunya itu kita pakai apa? Kita pakai kain flanel. Jadi setelah rock wool tadi yang sudah ada tanamannya, kita masukkan ke dalam pot yang sudah ada sumbunya, baru kita letakkan di styrofoam yang sudah kita lubang-lubangi sebesar daripada net pot kita tadi. Nah, di situ setelah kita susun semuanya tanaman di dalam pot-potnya tadi, kita masukkan ke dalam styrofoamnya, baru kita atur air yang mengandung nutrisinya. Nah, di bawahnya itu styrofoam tadi kita masukkan air, kita masukkan nutrisi, kita ukur kecukupan daripada nutrisinya, sudah selesai kita pindah tanam. Namanya saja sudah air, pasti kalau sudah terpapar cahaya matahari bagaimanapun pasti ada penguapan. Dan tanaman juga pasti sudah menyerap air yang mengandung nutrisi tadi melalui akar-akar tanaman. Jadi air itu setiap hari harus kita cek. Setiap tanaman mempunyai masa panen yang berbeda-beda. Kita bertani secara hidroponik, kita bisa membuat masa panen daripada tanaman kita jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita bertani secara konvensional. Mengapa? Karena air yang mengandung nutrisi itu memiliki kecukupan unsur hara. Biasanya saya akan memanen kangkung-kangkung saya di usia sekitar 18 hari dari mulai semai. Dan akan memanen bayam saya di sekitar 22-23 hari dari mulai semai. Kita bisa saja panen di usia baby, seperti sawi pokcoy itu sudah banyak yang dikonsumsi dalam bentuk baby. Saat sekarang ini bisnis hidroponik adalah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Sayuran ini akan jauh lebih sehat. Jadi hidroponik ini dengan lahan yang sangat sedikit akan menghasilkan sayur yang lebih banyak hasil panennya dibandingkan kalau kita nanam secara konvensional. Karena dengan sekitar 10 lubang tanam saja di rumah itu kita bisa menghasilkan sekitar 1 kilogram kangkung. Mungkin dengan jarak tanam yang hanya 5 cm. Saat ini orang sudah mulai melirik sayur-sayur hidroponik. Saat ini di pasaran perbandingan harga jual sayur hidroponik dengan sayur konvensional itu sudah sangat-sangat jauh bedanya. Seperti sawi pokcoy itu harganya itu sekitar 8.000 per kilogramnya. Sementara sayur pokcoy hidroponik itu di tingkat pengepul sudah 15.000 per kilogram. Petani-petani hidroponik sudah tidak begitu kesulitan lagi untuk menjual sayuran hidroponiknya karena
Khususnya kita di Medan, beberapa pasar tradisional sudah banyak menjual sayuran hidroponik dan memiliki pelanggan setia. Terkadang kita tidak juga perlu ke pasar atau melalui pengepul, kita juga bisa jual langsung kepada konsumen dari rumah kita. Hidroponik tetap punya tantangan. Dalam dunia pertanian yang namanya hama itu menjadi satu momok yang sangat menakutkan buat kita petani, terutama kita petani-petani hidroponik. Karena kita sama sekali tidak memakai pestisida kimia. Kita hanya mengandalkan pestisida nabati, di mana kita sama-sama tahu bahwa pestisida nabati itu hanya mengusir. Jadi kita harus sudah prepare jauh hari sebelum tanaman kita sakit untuk memikirkan bagaimana caranya kita membuat suatu sistem di mana pada saat tanaman kita terserang, kita tidak panik. Nah, pemirsa, itu tadi sedikit tentang tips bagaimana kita memulai berhidroponik. Semoga apa yang saya katakan tadi bisa bermanfaat buat pemirsa. Sampai jumpa.